Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang kufar Mekah ada yang berangkat ke Madinah bertanya kepada kaum ahli kitab. Pertanyaan apa yang harus ditanyakan kepada Nabi Muhammad untuk menggugurkan pengakuan Nabi Muhammad sebagai Nabi, untuk menguji kenabian Nabi Muhammad. Maka orang-orang Yahudi atau ahli kitab di Madinah memberikan pesan kepada orang-orang Mekah itu, tanyakan kepadanya tentang pemuda Ashabul Kahfi, tentang orang yang berkuasa penjelajah di berbagai negeri, dan juga tanyakan tentang roh. Maka kemudian turunlah surat Al-Kahfi ini, dan sebelumnya sudah dibahas tentang pemuda Kahfi, dan di sini dijelaskan tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, katakanlah olehmu, aku akan membacakan kepadamu ceritanya. Jadi ini cerita ini dari Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Inna makanna lahu fil ardi, sesungguhnya aku memberikan kedudukan kepada Dzulqarnain di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan aku memberikan kepadanya segala sesuatunya itu keberhasilan. Jadi setiap merencanakan pasti sukses. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip dari Al-Azraqi menyebutkan bahwa Dzulqarnain ini adalah hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bertawaf bersama Nabi Ibrahim mengelilingi Ka'bah ketika Ka'bah itu dibangun pertama kali. Kemudian setelah itu Iskandar Dzulqarnain ini beriman dan dia menjadi penguasa pada waktu itu. Dia memiliki patih bernama Khidir alaihissalam. Ini Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan yang menyebutkan bahwa Dzulqarnain itu adalah Alexander Agung atau Iskandar dari Yunani, anaknya Philip Al-Makdoni Al-Yunani, di mana Iskandar ini hidup pada abad ketiga sebelum Masehi, dan dia memiliki patih bernama Aristoteles. Iskandar ini adalah orang yang membuat penanggalan Romawi, dan Iskandar ini berkuasa menjadi penguasa Romawi pada waktu itu. Sementara Iskandar Dzulqarnain menurut Ibnu Katsir itu hidup pada masa Nabi Ibrahim atau tahun 2000-an sebelum Masehi. Dan apa kelebihannya? Terlepas daripada siapa dan di mana orangnya, Allah Subhanahu menyebutkan bahwa ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap apa yang dia inginkan pasti dia berhasil. Itulah Dzulqarnain. Jadi orang yang berkuasa. Sehingga para ulama kenapa disebut Dzulqarnain memiliki dua tanduk? Itu menunjukkan bahwa dia itu menguasai dua tanduk matahari, atau sisi timur dan sisi barat, di mana matahari terbenam di sebelah barat dan terbit dari sebelah timur. Itulah disebut dua tanduk Dzulqarnain. Artinya dia menjadi penguasa baik di Arab maupun di non-Arab pada waktu itu. Fattaba sababa, kemudian dia mengikuti jalannya. Hatta idza balagha maghribas samsi, sehingga sampailah dia kepada tempat terbenamnya matahari atau bumi sebelah barat. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, dia menemukan matahari itu terbenam ke dalam air yang penuh lumpur berwarna hitam. Wa wajada indaha qauma, dan Dzulqarnain itu bertemu dengan sebuah bangsa di tempat itu. Qulna ya Dzulqarnain, kami berkata, Dzulqarnain, imma an tu'adziba, kamu bisa menghukum, menyiksa kaum itu, wa imma an tattahida fihim husna, dan kamu juga bisa melakukan kebaikan di kaum itu. Jadi ini menggambarkan bagaimana berkuasanya Dzulqarnain ini, sehingga dia bisa leluasa kalau datang ke sebuah tempat, semau dia mau menghukum atau dia mau memberi kebaikan, tidak ada yang bisa melawan. Itu gambaran sebuah kekuasaan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.